Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 dengan anggota Naurah Salsabila dengan NIM 22104606001, Nani Sukmawati dengan NIM 221046008, Winda Hudi Nur Latifah dengan NIM 221040613, Herdina Suci Arta dengan NIM 221040637, dan Yusri Hadja Dwipa dengan NIM 221040642. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keberhasilan belajar mengajar, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya yaitu definisi dari belajar, mengajar, dan hasil belajar. Belajar diartikan sebagai proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, baik hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya ada mengajar. Mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan kecakapan kepada peserta didik atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat kepada generasi berikut sebagai generasi penerus. Yang terakhir ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum dapat diartikan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Karena kurikulum dianggap sebagai pedoman sekolah atau madrasah. Yang kedua yaitu metode mengajar. Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Yang ketiga, disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah juga dalam belajar. Yang keempat, relasi guru dan siswa. Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. Jadi, cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Yang terakhir, relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya makin parah dan dapat mengganggu pelajarannya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah indikator. Yang pertama ada guru. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Yang kedua ada siswa. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi, kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat ada bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntunan masyarakat. Yang kelima ada kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada metode. Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan mengenai macam-macam strategi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pemikiran dan pengupayaan secara strategis dalam memilih, menyusun, memobilisasi, dan mensinergikan segala cara, sarana atau prasarana, dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dilihat dari aspek dimensi pelaksanaan atau pada unsur guru sebagai pelaku,
Strategi pembelajaran adalah keputusan bertindak secara strategis dalam memodifikasi dan menyelesaikan komponen-komponen sistem instruksional untuk lebih mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, dilihat dari dimensi pelaksanaan atau pada aspek proses belajar mengajar, strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru murid dalam peristiwa belajar mengajar, menurut Abimanyu 2008. Selanjutnya, mengenai macam-macam strategi pembelajaran, yang pertama yaitu konsep learning atau belajar konsep. Konsep learning adalah belajar memahami atau membentuk konsep. Pembentukan konsep ini didasarkan pada pemahaman terhadap kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek yang dipelajari. Strategi yang kedua yaitu rule learning atau belajar aturan. Pada tingkat ini, peserta didik belajar membuat kombinasi berbagai konsep dengan mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal seperti induktif, deduktif, sintesis, asosiasi, diferensiasi, komparasi, dan kausalitas. Strategi yang ketiga yaitu discrimination learning atau belajar dengan pola membedakan. Peserta didik mengadakan seleksi dan pengujian di antara perangsang atau jumlah stimulus yang diterimanya. Kemudian, memilih pola-pola respons yang dianggap paling sesuai. Dan strategi yang terakhir yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Para peserta didik belajar merumuskan memecahkan masalah, memberikan respon terhadap rangsangan yang menggambarkan atau membangkitkan situasi problematik yang mempergunakan berbagai kaidah yang telah dikuasainya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.